Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas untuk kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memudahkan langkah kita untuk datang di majelis ini, Allah yang menyelesaikan urusan-urusan kita serta kesibukan-kesibukan kita, sehingga Allah longgarkan kita, Allah istirahatkan hati kita berlabuh di majelis ilmu yang semoga di dalamnya dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menuntun kita pada jalan hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Selawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara perkara penting yang dibahas oleh para ulama dalam rangka seorang hamba mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya, adalah bagaimana seorang hamba harus melewati etape mencari panutan dan teladan terbaik dalam hidupnya. Karena para ulama mengingatkan, jangan sampai ketika kita ini menginginkan hati yang bersih, hati yang sehat, bukan hati yang sakit, tapi kita salah memilih obat. War-rusulu atibba'ul qulub, kata para ulama. Dan para rasul, para nabi, orang-orang solih, orang-orang mulia adalah atibba'ul qulub, dokternya hati. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim. Tidak ada jalan terbaik untuk membersihkan hati dan mensucikannya melainkan harus dengan jalan mereka, wa ala aidihim, dengan cara mereka, wa bimahdil inqiyadi wa taslim lahum, dengan cara menuruti, taat, dan yakin menerima jalan yang dicontohkan oleh para ulama, oleh para anbiya dan para rasul. Jazakumullah khair. Nah, hadirin dimuliakan Allah, apa yang dikatakan oleh para ulama, termasuk ini adalah perkataan dari Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau menjelaskan kepada kita bahwa jika hati kita ingin baik, jika jiwa kita ingin bersih, maka tahapan yang harus dilalui dalam hidup ini, kita harus punya panutan. Dalam hidup ini kita harus punya contoh. Dalam hidup ini kita harus punya teladan, dan teladan terbaik para ulama sepakat beliau adalah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah
telah kami jadikan dalam semua aspek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan yang baik. Lihat kalimatnya, laqad kana lakum fi Rasulillah, dalam semua diri Rasulullah, bukan fi af'ali Rasulillah, bukan hanya dalam perilaku Rasulullah, bukan fi aqwali Rasulillah, bukan hanya dalam perkataannya Rasulullah, tapi semua aspek yang ada dalam diri Rasulullah adalah teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallahu katsira, untuk orang-orang yang senantiasa berharap berjumpa dengan Allah, berharap berjumpa dengan hari kiamat, dan untuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Artinya kita tidak akan mungkin bisa mencontoh Allah, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika kita tidak benar-benar mencintai Allah. Dan bukti cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam hidupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama membahas mengapa kita harus menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan dalam kehidupan ini. Para ulama memberikan beberapa alasan. Alasan yang pertama yang disebutkan para ulama, mengapa kita harus mencontoh, meneladani, menjadikan panutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model dalam kehidupan ini. Para ulama mengatakan yang pertama, karena menjadikan Rasulullah contoh itu berarti mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan syarat syahnya iman seseorang itu tergantung pada bagaimana kita mendekap erat sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebuah perkataannya beliau mengatakan, hunaka salasu ayat la tuqbalu wahidatun minha illa makrunatan biqariniha. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang menjelaskan di setiap ayatnya ada 2 amalan. Apabila seseorang hanya mengerjakan satu amalan, maka tanpa mengerjakan amalan yang kedua, maka amalan yang pertama tidak diterima oleh Allah, karena keduanya ini makrunah, keduanya ini berkesinambungan. Seorang itu tidak akan diterima amalan yang pertama sampai dia mengerjakan amalan yang kedua. Ada 3 ayat. Kata beliau, ayat yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sebelum ayat itu, itu ayat 45. Ayat 43-nya wa aqimus salata wa atuz zakata, dan kerjakanlah salat lalu tunaikanlah zakat. Para ulama mengatakan, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seseorang salatnya tidak diterima Allah sampai dia menunaikan zakat, pun zakatnya tidak diterima Allah sampai dia mengerjakan sholat. Ya. Di dalam Al-Quran, di ayat yang lain, misalnya di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-45 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Tidak ada yang bisa menghalangi amalan seorang itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali 2 hal yang bisa menghalangi amalan seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kufur kepada Allah. Yang kedua adalah ketika seseorang itu tidak mengerjakan sholat. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, tidak ada yang bisa menghalangi nafkah-nafkah mereka itu diterima Allah, sedekah-sedekah mereka itu diterima Allah, zakat-zakat mereka diterima Allah, amalan-amalan solih diterima Allah, kecuali ketika mereka 2. 1, kafaru billahi wa bi rasulih, sekaya apapun orang, sedermawan apapun dia,
ketika dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya akan menjadi kebaikan untuk sesama manusia, tapi tidak dipandang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Atau dia beriman tapi dia tidak sholat. Ketika dia beriman tidak sholat, maka amalan solihnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah At-Taubah ayat 54, bukan ayat 45. Dari sini kita tahu bahwa begitu juga zakat dan sholat. Zakat dan sholat itu dua hal yang harus senantiasa bersama. Sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada sahabat Abu Bakar ketika sahabat Abu Bakar menjadi khalifah radhiyallahu anhuma. Ketika itu sahabat Abu Bakar memerangi para pembangkang zakat. Kemudian sahabat Umar bertanya kepada sahabat Abu Bakar, "Kenapa pembangkang zakat engkau perangi wahai Abu Bakar?" Maka sahabat Abu Bakar berkata, sebagaimana kita memerangi orang yang tidak mengerjakan sholat, maka orang yang tidak mengerjakan dan tidak menunaikan zakat juga harus diperangi, karena keduanya disebutkan Allah secara beriringan. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, syukurmu kepada Allah tidak akan diterima Allah sampai kamu bersyukur kepada ibu bapakmu. Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, dan berbaktilah kepada orang tua. Maka syukur kita kepada Allah, peribadahan kita kepada Allah tidak akan diterima Allah sampai kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebaliknya, kedua orang kita, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita bakti kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya menjadi satu poin penting yang senantiasa diingatkan para ulama adalah bagaimana kualitas seorang mukmin itu dapat dilihat dari kualitas hubungannya terhadap orang tuanya. Kebaikan yang akan disegerakan Allah di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala nanti membalasnya di akhirat adalah kebaikan ketika kita ini berbakti kepada kedua orang tua. Kebaikannya akan disegerakan Allah di dunia. Dalam lanjutan hadisnya Rasulullah juga mengatakan keburukan yang akan Allah segerakan di dunia sebelum nanti Allah akan membalas di akhirat adalah keburukan ketika kita durhaka kepada orang tua. Dibayar kontan balasannya di dunia sebelum nanti Allah juga akan membalasnya di akhirat. Makanya perlakuan anak kita hari ini berbanding lurus sebenarnya dengan perlakuan kita kepada orang tua kita. Ada seorang ulama bernama Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, man waqqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwakkirhu, wa man lam yuwakkir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwakkirhu. Barang siapa yang senantiasa memuliakan orang tuanya, menghormati, berbakti kepada orang tuanya, berkhidmat untuk orang tuanya, maka Allah akan rezekikan untuknya anak-anak yang akan berbakti kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang sering membuat orang tuanya bersedih, sering membuat orangnya akhirnya berkubang kesedihan, membuat orang tuanya menangis, kecewa akan perilakunya, tidak memuliakan dan tidak berbakti kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, razaqahullahu waladan lam yuwakkirhu. Allah akan mengkaruniakan untuknya anak yang juga akan durhaka kepadanya. Maka hari ini mungkin di antara kita ada yang mungkin agak repot mengurus anak, agak sulit memerintah anak untuk taat. Maka coba cek hubungan kita dengan orang tua kita. Apakah hubungan kita sudah baik atau belum? Ada seorang ulama bernama Sabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Suatu hari Sabit Al-Bunani ini berjalan-jalan ke pasar. Kemudian di pasar beliau mendapatkan seorang anak muda yang sedang memukuli ayahnya.
di depan khalayak. Ayahnya hanya tertunduk lesu dan tidak membalas apa yang dilakukan anaknya. Ayahnya sudah tua, dipukuli sama anaknya yang masih muda. Kemudian Tsabit sebagai seorang alim ulama melihat perbuatan itu sebuah kemungkaran. Tsabit langsung maju karena orang-orang menonton, kemudian menahan tangan anak muda ini. Kemudian Tsabit berkata, hentikan wahai anak muda, ini ayahmu sendiri. Maka ketika itu justru ayahnya berkata kepada Tsabit, wahai imam, biarkanlah dia memukuliku. Tsabit justru kaget mendengar perkataan ayah ini. Kemudian Tsabit bertanya kepada ayahnya, kenapa justru kau yang menyuruh dia memukuli dirimu? Maka kemudian laki-laki ini berkata kepada Tsabit, wahai imam, sesungguhnya apa yang dilakukan anakku ini persis sebagaimana apa yang aku lakukan kepada ayahku beberapa tahun silam. Aku pernah mempermalukan ayahku di depan khalayak umum, maka Allah membalas dengan Allah hadirkan seorang anak yang juga mempermalukanku di depan umum. Lihat hadirin dimuliakan Allah, tidak ada balasan yang disegerakan Allah dari dosa dan maksiat yang kita lakukan yang akan disegerakan di dunia sebelum Allah nanti membalasnya nanti di akhirat, melainkan dosa itu adalah berdurhaka kepada orang tua. Makanya hadirin dimuliakan Allah, penting bagi kita ini untuk senantiasa memperbaiki hubungan dengan orang tua kita, karena peribadahan kita kepada Allah belum akan diterima Allah sampai kita betul-betul bersyukur kepada ibu dan ayah kita. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iman kita kepada Allah tidak akan diterima Allah sampai kita benar-benar bisa menghadirkan sunnah dalam kehidupan kita, menjadikan Rasulullah satu-satunya panutan, menjadikan Rasulullah teladan dan contoh dalam kehidupan kita. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum, ala ayat. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar taat, benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa satu-satunya jalan agar Allah menerima iman kita adalah kita mencontoh Nabi SAW, menjadikan Rasulullah satu-satunya teladan dalam kehidupan kita, satu-satunya maksudnya teladan terbaik dalam kehidupan kita. Maka inilah alasan mengapa Allah menolak keimanannya orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi, karena orang Nasara tidak percaya Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi tidak percaya nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka tidak ada pilihan untuk kita, melainkan kita harus menjadikan Rasulullah SAW al-mizanu akbar, parameter terbaik dalam kehidupan kita. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar, sesungguhnya Rasulullah adalah parameter kebaikan terbesar dalam hidupnya seorang mukmin. Fa'alaihi tu'radul asya, segala sesuatu dikembalikan kepada Rasulullah. Ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, dalam semua aspeknya, akhlaknya, tindak tanduk perbuatannya, petunjuknya, semuanya dikembalikan kepada Rasulullah. Fama wafaqaha fahuwal haq, apapun sesuatu itu jika seiring dengan apa yang dilakukan Rasulullah, maka itu adalah hak. Wa ma khalafaha fahuwal batil, yang menyelisihi apa yang dicontohkan Rasulullah fahuwal batil. Makanya hadirin dimuliakan Allah, mencintai Nabi itu harga mati, ya. Mencintai Nabi, mencontoh Nabi, menjadikan Nabi SAW teladan itu harga mati. Hanya saja memang mencintai Nabi itu perkara yang tidak mudah, mencontoh sunnah itu perkara yang tidak mudah, itu perkara yang sulit. Kenapa? Karena kita tidak pernah berjumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Para sahabat bisa begitu cinta kepada Rasulullah SAW karena mereka 24 jam bersama Nabi. Ya.
Kalau kita ini Masya Allah, Nabi SAW sudah wafat, ya, wahyu sudah terputus, kita hanya mendengarkan cerita dari riwayat-riwayat. Tapi apabila kita bisa mencontoh dan meniru, meneladani, mengikuti sunnah Nabi SAW, itu pahalanya adalah pahala iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terus akhirnya Allah mengkaitkan keimanan itu dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka tugas kita setelah Rasulullah wafat adalah mencintai para ulama dan mencintai ilmu. Al ulama'u warathatul anbiya. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh para ulama, tapi sebagian ulama mengatakan perkataan ini tadi mauquf atau disandarkan kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Kun aliman, jadilah seorang yang alim, ahlul ilmi, faham ilmu. Kalau tidak bisa jadi seorang alim, au muta'alliman, jadilah seorang pembelajar yang setiap hari terus belajar. Intinya selalu berinteraksi dengan ilmu. Au mustami'an, kalau tidak bisa jadi seorang yang datang ke majelis ilmu, jadi seorang penuntut ilmu, maka jadilah pendengar ilmu. Di mana saja tetap dengarkan ilmu. Kalau ternyata saking sibuknya kita, kok kita tidak sempat mendengarkan ilmu, kun muhibban, jadilah pecinta ilmu, jadilah pecinta para ulama. Keberpihakan kita kepada ahlul ilmi, keberpihakan kita kepada ulama. Wala takun khomisan, jangan kamu jadi yang kelima. Fatahlik, maka kamu pasti binasa. Tidak ada pilihan yang kelima, pilihannya cuma 4. Jadi ahlul ilmi, kalau tidak bisa jadi ahlul ilmi, jadi pembelajar, jadi penuntut ilmu. Kalau tidak bisa jadi penuntut ilmu, jadilah pendengar ilmu. Kalau tidak bisa jadi pendengar ilmu, jadilah pecinta ulama. Jangan jadi yang kelima, jangan jadi yang kelima, ya. Kalau tidak bisa hadir ke majelis ilmu, dukunglah majelis ilmu. Hanya sekedar menyebarkan pamfletnya, hanya sekedar terus akhirnya kita ikut urun snack, hanya sekedar kita mungkin ikut menyiapkan ngangkat kursi atau ngangkat meja. Itu semuanya berpahala karena interaksinya dalam rangka mewujudkan dan mengadakan majelis ilmu, ya. Maka tugas kita sekali lagi setelah Rasulullah SAW wafat itu adalah mencintai ilmu dan ulama. Itu alasan pertama, hadirin dimuliakan Allah, mengapa kita diminta untuk menjadikan Rasulullah panutan. Karena iman kita tidak akan diterima Allah sampai kita benar-benar mencontoh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, mengapa kita ini diminta untuk mengikuti sunnah atau mengikuti Rasulullah SAW? Karena mengikuti sunnah Rasulullah itu merupakan perkara tercepat yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga, ya. Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa di antara yang paling bisa menjadi sebab seorang itu masuk jannah adalah ketika dia mencontoh sunnah, ya. Dimana kita ini tahu bahwa banyak di antara para sahabat yang begitu hebatnya mencontoh sunnah Rasulullah SAW, dan dengan itu terus akhirnya menjadikan Rasulullah memberikan kabar gembira kepada mereka tentang surga, ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bercerita dalam sebuah riwayat yang sahih, di mana beliau ini mengatakan betapa para sahabat itu berubah kehidupan dalam kurun waktu 23 tahun saja. Peradaban berubah dalam waktu yang sangat cepat, 23 tahun. Dari orang-orang yang benci kebersihan jadi orang-orang yang cinta kebersihan. Dari orang-orang yang benci sama perempuan jadi orang-orang yang sangat memuliakan perempuan. Dari orang-orang yang biasa membuka aurat jadi orang-orang yang sangat menutup aurat, ya. Dari orang-orang yang akhlaknya kacau di masa jahiliyah jadi orang-orang yang sangat berakhlakul karimah dalam kurun waktu 23 tahun saja. Karena apa? Karena memang Rasulullah SAW hadir
dan para sahabat radhiyallahu anhum betul-betul mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lihat bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merubah dan mengubah kebiasaan hidupnya orang-orang Arab ketika itu. Ya. Ibunda Aisyah itu pernah berkata, kalau yang pertama kali turun, ayat yang pertama kali turun itu adalah ayat yang mengharamkan judi, atau ayat yang mengharamkan minum khamar, ayat yang mengharamkan zina, maka niscaya orang Arab tidak ada yang akan tertarik masuk Islam. Ya. Karena itu sesuatu yang sangat dicintai oleh orang Arab. Minum khamar, zina, judi, itu sesuatu yang kental dalam kehidupannya orang-orang Arab. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu menjelaskan ada 4 model pernikahan di zaman jahiliyah itu. Ya, 4 model pernikahan itu, yang pertama adalah nikah istibdo. Nikah istibdo itu seorang suami sadar diri bahwa benih bibitnya ini nggak terlalu bagus, karena dirinya mungkin tidak terlalu cerdas atau tidak terlalu tokoh. Ya, nasabnya itu nasab orang biasa, maka dia meminjamkan istrinya kepada seorang tokoh atau seorang yang pintar, seorang yang cerdas, seorang yang alim di zamannya, untuk terus akhirnya menghamili istrinya. Ya, agar punya anak yang keturunan yang cerdas. Itu namanya nikah istibdo, minta dibuahi untuk kepada orang lain agar istrinya itu hamil dari benih yang bagus. Ya. Ini kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah. Ya. Dulu di kekaisaran Romawi itu juga demikian. Ya. Jadi hadiah untuk panglima perang dari kaisar itu adalah membawa permaisurinya sampai hamil. Karena para raja dulu mawas dirinya tidak terlalu tangguh dan tidak terlalu hebat, makanya suruh menghamili panglima perang yang cerdas sama strategi perang yang kuat, yang disiplin, ya. Disuruh menghamili para permaisuri. Jadi anak kaisar itu biasanya bukan anaknya sendiri, ya. Raja Louis XIV, Raja Perancis, itu bukan anaknya Louis XIII, ya, melainkan anaknya Panglima Perang Louis XIII. Ya. Dan ini terjadi di zaman Majapahit dulu. Hayam Wuruk itu bukan anak dari Tribuana Tunggal Dewi, tapi anaknya Gajah Mada. Ya. Gajah Mada itu apa? Gajah Mada itu Panglima Perang. Dan ini biasa di masa jahiliyah. Ya. Cari keturunan dari bibit dan dari benih yang lebih bagus. Ya. Nah, itu nikah model pertama di zaman jahiliyah. Jadi rusak betul hadirin. Cara yang kedua kata Ibunda Aisyah, nikah biasa saja. Ya. Nikah biasa. Ya. Jadi nikah kalau seneng nikah, anak tokoh sama anak tokoh nikah. Ya, nikah biasa. Yang ketiga ini yang aneh. Ya. Jadi nikah rame-rame, kalau hamil maka misalnya ada satu wanita, ya, kemudian dizinai bareng-bareng 10 orang di dalam satu ruangan. Kemudian kalau hamil maka nanti diundi siapa ayah dari anak ini. Yang keluar namanya berarti dia tanggung jawab sama si wanita ini. Rusak sekali hadirin zaman jahiliyah dulu. Kemudian yang keempat, ya, nikah rame-rame kalau sudah, maksudnya berzina rame-rame. Kemudian kalau sudah hamil maka nanti dipanggilkan seorang dukun untuk melihat siapa ayah dari anak ini, dari anak yang ada di dalam kandungan wanita ini. Jadi hari ini muliakan Allah, begitu rusaknya zaman jahiliyah itu, kebiasaannya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab ketika itu, sampai terus akhirnya Rasulullah hadir, ya, mengajarkan sunnah kepada para sahabat. Terus kehidupan para sahabat berubah begitu luar biasanya. Inilah yang akhirnya menjadi alasan para ulama bahwa sunnah itu adalah jalan tercepat menuju sebuah kebaikan. Sunnah itu perkara yang paling cepat memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya.
Karena memang Rasulullah SAW menghadirkan sunnah di hadapan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ini, betul-betul merubah hidup mereka radhiyallahu anhum ajmain. Generasi terbaik di umat ini para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Karena apa? Karena mereka begitu cintanya kepada sunnah. Ya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, para ulama mengatakan karena mengikuti sunnah itu memberikan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Sebutkan satu sunnah, saya akan sebutkan maslahatnya, Pak. Ya, sebutkan satu larangan dalam syariat ini, saya akan sebutkan madorotnya. Karena sesungguhnya syariat ini parameter maslahat dan madorot. Ketika Rasulullah mencontohkan sesuatu, pasti secara ilmiah ada manfaatnya. Kalau belum terbukti secara ilmiah, itu bukan karena salah sunnahnya, tapi karena bodohnya manusia yang belum bisa menguak manfaat dari sisi ilmiah. Ya. Banyak sekali hadirin dimuliakan Allah hari ini, ya, sunnah-sunnah yang dikuak, dibedah, ya, dibuka secara ilmiah oleh para ulama, sehingga terus akhirnya mereka betul-betul kagum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saya ambilkan contoh. Ketika Rasulullah nyontohin kita gerakan sholat dari rukuk terus iktidal, kenapa kok enggak dari rukuk langsung sujud? Kan cepet tuh, ya. Kenapa dari rukuk kok harus iktidal sami Allahu liman hamidah dulu? Ya. Ternyata para ilmuwan itu menyebutkan kalau kita ini rukuk kemudian langsung sujud, ya, itu bisa merusak peredaran darah kalau dilakukan berulang kali. Gerakan itu merusak peredaran darah manusia, jadi error nanti. Makanya sunnah itu ngajari kita habis rukuk itu iktidal dulu untuk menormalkan semua rongga tubuh, kemudian untuk meletakkan tulang itu pada tempatnya sehingga aliran darah itu berjalan dengan baik, baru kemudian sujud. Ya. Ini contoh secara ilmiah bahwa gerakan sholat itu tidak membuat seorang itu menjadi sakit, tapi menjadikan seorang itu justru lancar peredaran darahnya. Ya. Misalnya sunnah yang lain, ketika kita berwudu, wudu itu kan wamsahu aidiyakum ilal marofik, dan basuhlah, usaplah tanganmu, ya, dari ujung tangan ke siku, ya kan, bukan dari siku ke ujung tangan. Jadi kalau ada keran di sini, ya begini kan, ya begini. Jadi airnya itu jatuh ke siku, bukan dari siku jatuh ke ujung tangan. Ternyata secara ilmiah juga dibahas oleh para tenaga medis. Anda tanya kepada para tenaga medis, kalau masuk ke ruang operasi, SOP-nya itu, ya, nyuci tangan itu harus dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini. Karena khawatir kalau dari sini ke sini nanti ada bakteri atau ada virus yang berkumpul di sini. Ya, makanya nyucinya dari sini ke sini. Lihat bagaimana sunnah itu betul-betul sangat ilmiah. Ya, sunnah itu sangat ilmiah. Ya. Kemudian ada sunnah, misalnya Rasulullah kadangkala berangkat ke masjid itu dengan nyeker, tidak pakai sandal. Ya, kadang-kadang Rasulullah itu berangkat masjid nggak pakai sandal. Ya, ini sunnah juga, sunnah yang dilupakan. Ya, ternyata dibahas secara ilmiah. Memang kadangkala kita itu penting untuk jalan tanpa sandal, karena jalan tanpa sandal itu menyehatkan. Ternyata ada saraf-saraf di kaki itu yang terus akhirnya, ya, penting untuk terus akhirnya menginjak sesuatu yang tidak rata, karena itu ternyata menyehatkan. Ya, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ke masjid kok pulang-pulang sendalnya hilang, itu mungkin teguran dari Allah. Kita jarang mengerjakan sunnah, gitu ya. Ya sudah, husnudzon saja, ini mungkin cara Allah agar kita mengamalkan sunnah, begitu kan. Ya. Kadangkala ada juga sunnah yang lainnya. Misalnya hari dimuliakan Allah, ya, sunnah berdoa ketika mendengarkan kokokan ayam. Ya. Dulu di zaman Rasulullah, para sahabat ketika mendengarkan kalimat
dari Rasulullah, idza sami'tum siyahad dikah fas'alullah min fadli fa innaha ra'at malakan. Jika kalian mendengar kokokan ayam, maka berdoalah kepada Allah karena sesungguhnya mereka melihat malaikat. Para sahabat sami'na wa ata'na saja, karena memang belum dibahas secara ilmiah. Hari ini para ilmuwan membahas ternyata dalam organ tubuhnya ayam itu yang paling istimewa itu matanya ayam. Kenapa? Karena matanya ayam itu retinanya lebih besar dan lebih lebar daripada retinanya manusia. Kalau manusia biasa melihat, menangkap warna yang ada di sekitarnya atau menangkap apa yang direkam dari matanya ini biasanya 3 warna saja, RGB, red, green, blue. Kalau ayam itu 5 warna, red, green, blue, violet, and ultraviolet. Ya, ultraviolet itu cahaya. Jadi kecepatan ayam untuk menangkap cahaya yang lewat itu lebih cepat dan lebih sigap daripada manusia. Sedangkan kita tahu Rasul kita SAW pernah bersabda, innal malaikata khuliqat min nur. Para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Maka kalau sebelum subuh ayam sudah mulai berkokok di sepertiga malam terakhir jam 3:30, jam 4 itu, karena memang mereka melihat kilatan-kilatan cahaya yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah para malaikat yang mencari hamba-hamba Allah yang bermunajat di malam itu, bangun di malam hari berdoa kepada Allah sambil mereka mengaminkan doa-doa hamba-hamba pilihan Allah ini. Maka kata Rasulullah, idza sami'tum siyahad dikah, kalau kamu dengarkan kokokan ayam, fas'alullah min fadli, maka mintalah kepada Allah karunia. Fa innaha ra'at malakan, sesungguhnya ra'at malakan, ayam-ayam ini melihat malaikat. Ya, ada ilmuwan dari Perancis kalau tidak salah, namanya Robert Willem, ada di internet itu. Ya, ia terus akhirnya ceritanya kalau tidak salah beliau ini terus dapat hidayah, terus masuk Islam hanya gara-gara meneliti syariat seorang wanita yang ditalak oleh suaminya. Itu dia harus melewati masa iddah selama 3 kali quru kan. 3 quru itu kan 3 kali suci. Kenapa? Ternyata secara ilmiah, secara detail dijawab oleh beliau, bekas kemaluan mantan suaminya pada kemaluan seorang istri itu baru bisa hilang setelah 3 bulan. Kalau belum 3 bulan itu belum hilang bekasnya, hilangnya setelah 3 bulan. Dan Rasul kita mengatakan salah sekuru, ya, salah satu kuru, 3 kuru, ya, untuk bisa apa? Untuk bisa menghilangkan, untuk terus akhirnya wanita itu boleh menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Dan banyak lagi hadirin memuliakan Allah. Intinya adalah bahwa sunnah ini mengatur segala sisi dalam kehidupan kita, dan sunnah ini pasti memberikan kemaslahatan. Maka beruntunglah orang yang senantiasa menjaga sunnah. Ya, orang-orang yang senantiasa menjaga sunnah pasti akan jauh dari kebinasaan, jauh dari kesialan, bahasa kitanya itu kesialan, jauh dari kebangkrutan, insyaallah ta'ala. Ya, ada seorang guru dulu ketika kami masih kuliah di Libya bercerita, dia punya kawan di Saudi sana, seorang yang kaya raya tapi soleh, gitu ya. Artinya dia seorang pengusaha tapi kemana-mana ngaji. Kemudian akhirnya suatu hari laki-laki soleh ini ditelepon sama ibunya. Kemudian ibunya ngomong kepada laki-laki soleh ini, nak, ya, adikmu keterima di Universitas Riyadh. Laki-laki soleh ini tinggal di Riyadh. Nah, adikmu laki-laki diterima di Universitas Riyadh. Daripada ibu keluar uang untuk bayar kos-kosan, ngontrakkan rumah, ya, ngontrakkan apartemen, kan juga mahal di kota besar. Gimana kalau adikmu tinggal saja serumah sama kamu, rumahmu kan besar. Ya. Laki-laki soleh ini enggan untuk menolak, padahal dia tahu hukumnya. Kalau ada laki-laki
yang masuk ke rumahnya dan laki-laki itu adalah ipar dari istrinya, itu pasti tidak baik. Serumah dengan ipar itu musibah. Karena Rasulullah mengingatkan, alhammu al-mautu, ipar itu maut bagimu, kata Rasulullah. Dia faham hadis itu, dia sudah tahu ilmunya, dia sudah tahu sunnahnya, tapi ibunya terus membujuk dia. Gimana nak? Boleh atau enggak? Kan di depan bagian rumahmu itu kan ada kamar satu, biar adikmu tinggal di situ. Kalau kamu takut istrimu tidak bisa buka jilbab, tidak bebas di dalam rumah, kasih korden di tengah itu. Akhirnya terus dibujuk ibunya, akhirnya luluh laki-laki ini. Padahal dia tahu hukumnya. Kemudian akhirnya adik laki-lakinya ini tinggal serumah. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, terus sampai akhirnya laki-laki salih dan istrinya ini tetap hidup dalam kondisi yang baik, sampai terus akhirnya dikaruniai seorang anak. Kemudian dalam suatu waktu laki-laki saleh ini berangkat ke tempat kerjanya, dan di tengah perjalanan dia mengalami kecelakaan yang sangat dahsyat, menjadikan terus akhirnya laki-laki saleh ini mengalami koma selama berbulan-bulan karena kecelakaannya sangat dahsyat. Semua dokter terbaik, karena dia ini orang kaya, dikerahkan untuk bisa menjadikan dia pulih. Kemudian akhirnya setelah laki-laki soleh ini berangsur pulih, terus akhirnya bisa sadar, kemudian bisa pulih walaupun masih di atas kursi roda, terus akhirnya dokter mempersilahkan pulang, kondisinya sudah baik. Kemudian setelah baik, setelah sekian pekan, dokter meminta dia untuk check up lagi, untuk recovery, untuk datang lagi, untuk dia lakukan pemeriksaan lanjutan. Sampai akhirnya di rumah sakit diantar sama anak dan istrinya, ketemu dokter yang mengawasinya selama berbulan-bulan itu di tempat parkiran. Kemudian dokter ini bertanya, gimana Pak, sudah enakan? Ya. Loh, ini siapa? Oh maaf dok, perkenalkan, ini istri dan anak saya. Ketika laki-laki soleh ini berkata, ini istri dan anak saya, dokternya kaget. Kemudian Pak dokter meminta kepada laki-laki soleh ini untuk masuk ke dalam ruangannya. Saya ingin bicara kepada anak 4 mata, Pak. Kemudian akhirnya setelah berbicara, ya, dokternya bilang kepada laki-laki soleh ini, Pak, mohon maaf, selama berbulan-bulan sayalah ketua dari tim dokter yang mengurus Anda sampai Anda bisa pulih sedemikian rupa. Saya paling tahu kondisi organ tubuh Anda. Ya, kami sudah mengobservasi setiap inci dalam organ tubuh Anda, dan kami temukan Anda seharusnya tidak bisa punya anak, Pak. Sperma Anda kosong. Ya, kalau Anda tadi bilang bahwa itu adalah anak Anda, maka kemungkinannya hanya 2. Yang pertama itu mukjizat dari Allah, Anda perlu bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Yang kedua, Anda sendiri yang bisa jawab. Langsung bingung pikirannya orang soleh ini. Dia ingat kejadian beberapa waktu yang lalu ketika ibunya meminta adiknya untuk tinggal serumah dengan dia. Dia pulang ke rumah bertabayun dengan istrinya. Akhirnya istrinya jujur bahwa anak yang selama ini lahir dari rahimnya, yang dibesarkan bersama suaminya, adalah anak hasil perzinaan antara dirinya dengan adik iparnya. Wal iyadu billah. La yazigu anha illa halik, kata Rasulullah. Taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, kata Rasulullah, jalan sunnah. Lailuha kanahariha, malam harinya seperti siang harinya, saking jelasnya sunnah ini. Ya, tidak ada yang abu-abu sunnah, jelas memberi maslahat. La yazigu anha illa halik, tidak ada orang yang keluar dari jalan sunnah, yang memilih jalan lain selain jalan sunnah, illa halik, melainkan pasti binasa. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Makanya penting untuk kita ini sedikit-sedikit kenal sunnah, terus segera mengamalkannya, merubah gaya hidup kita dari gaya hidup yang jauh dari sunnah menjadi gaya hidup yang dekat dengan sunnah. Ya. Nah, itu hadirin dimuliakan Allah. Maka sunnah itu selain memberikan maslahat, sunnah juga menghindarkan diri kita dari kehancuran. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-63,
falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berwaspada orang-orang yang coba menyelisihi sunnah. An tusibahum fitnatun, ya, waspada dari tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang besar. Fitnah maksudnya kebinasaan di dunia, azabun alim maksudnya kebinasaan di akhirat, ya. Nah, ini hari ini muliakan Allah, ya. Makanya penting kita ini untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Ada buku bagus, ya, sebuah karya ilmiah dari seorang doktor wanita dari lulusan Universitas Muhammad bin Saud di Riyadh, Saudi, ya, itu membahas sunnah-sunnah yang terlupakan. Satu-satu sunnah-sunnah yang jarang dilakukan itu dibahas oleh beliau. Sepertinya bukunya ada di toko buku Arafah, cuman saya kurang ingat detail apa judulnya dan siapa penulisnya, ya. Makanya kita ini harus tahu sunnah-sunnah yang kira-kira bisa kita lakukan dan belum banyak dilakukan oleh orang. Misalnya jamak mator. Jamak mator belum banyak orang yang tahu ternyata, ya. Ketika hujan ternyata ada keringanan untuk kita menjamak sholat duhur, asar atau maghrib, isya, ya. Misalnya jamak sunnah yang lain, misalnya sunnah, hatta sunnah yang sudah sangat masyhur, sunnah berkurban, itu belum banyak yang tahu, ya. Kalau kita masuk sedikit ke pelosok-pelosok, itu mereka bahkan untuk mengerjakan sunnah berkurban itu belum ada, padahal punya uang sebenarnya, tapi tidak tahu bahwa itu sunnah yang sangat ditekankan, ya. Maka ketika kita ini coba untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan tadi, maka setidaknya kita ini akan mendapatkan 3 pahala. Yang pertama, pahala menghidupkan sunnah. Yang kedua, pahala mengamalkan sunnah. Yang ketiga, pahala menebarkan sunnah, ya. Makanya fenomena ini kan sebentar lagi sudah mau Idul Kurban, ya, sudah mau Idul Adha, kira-kira sekitar 16 atau 17 hari lagi, ya, tidak sampai 20 hari kita sudah mau masuk Idul Adha. Malam ini tanggal 24 Dzulqa'dah, berarti sekitar 6 tambah 10, sekitar 16 hari lagi kita masuk dalam hari raya Idul Adha. Ya, fenomena yang terjadi hari ini kan daging itu menumpuk di perkotaan, ya. Anda temukan kan masjid-masjid yang sekali berkorban itu sampai 20-25 sapi. Padahal masyarakatnya itu masyarakat yang setiap hari makan daging. Setiap hari bisa request makan, menu makanan itu. Bisa makan steak, bisa makan bakso, bisa makan macam-macam daging. Dan itu menumpuk di perkotaan. Dan sampai panitia-panitia itu repot tadi. Setiap tahun itu pondok kami di Klaten itu, ya, kalau lagi Idul Kurban itu panitia itu sudah menghubungi. Kalau setelah jam-jam 10-11 itu mesti menghubungi. Ustaz, ada 100 kresek ini Ustaz. 100 kresek kalau satunya 1,5 kilo sudah berapa kilo? Ya. Ada 50 kresek, tolong diambil. Ya. Menumpuk hadirin. Bingung mau dikasihkan ke siapa? Ya. Maka ada baiknya itu kita mengalokasikan ibadah kurban itu bukan hanya di perkotaan. Cobalah masukkan ke pelosok-pelosok. Kirim ke daerah-daerah. Kirim di tempat-tempat yang terbatas. Kirim sebagai amunisi dakwah para dai-dai yang berdakwah di pelosok-pelosok negeri. Ya. Kami mengadakan program berkurban di pelosok Pulau Buru di mana? Di daerah Maluku sana. Masya Allah, tabarakallah. Sebelumnya satu desa itu kalau berkurban, satu desa kakaknya sekitar 300 sampai 400 kakak. Itu kalau kurban hanya berkurban 1 kambing. Jadi sak desa itu kurbannya 1 kambing. Itu pun ada acara bid'ahnya. Sebelum disembelih harus keliling-kelilingi masjid dulu 7 kali. Jadi di video ke saya. Jadi kambingnya dikerek itu, ngelilingi masjid 7 kali. Ini tawaf dulu Ustaz katanya, biar tambah berkah dagingnya katanya. Mereka berharap kalau habis tawaf daging
kambingnya disembelih, kemudian nanti dagingnya tambah banyak gitu. Seperti Rasulullah ketika bagikan makanan di perang Khandaq, dari makanan istrinya Jabir yang dimasak untuk sedikit orang terus jadi bisa untuk ribuan orang, ya. Terus akhirnya mereka tawaf dulu hadirin, ya. Kemudian disembelih. Lah, Masya Allah, kemudian kami tahu itu, terus kami coba tawarkan kepada kaum muslimin. Kemudian sampai hari ini tahun ketiga itu, ya, mereka dapat bantuan 10 sapi, 15 sapi. Kebid'ahan itu otomatis hilang hadirin, karena sapi yang disembelih hadirin, dan sapinya sapi hutan, ya, tidak mungkin dikerek tawaf 7 kali, bedal sapinya, ya. Jadi otomatis hilang tanpa harus mengingatkan ini perbuatan bid'ah, ya. Karena sekarang sembelihannya sudah sapi, bukan kambing lagi, ya. Lo ini lihat hadirin, ketika kita ini mencoba untuk menghidup-hidupkan sunnah itu, Masya Allah, pahalanya berlimpah. Dan bisa jadi ini adalah amalan yang kelak akan menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk masuk ke dalam surga. Lah, hari ini muliakan Allah, kembali kepada pembahasan kita bahwa mengikuti sunnah, menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai tolak ukur kebenaran, role model dalam kehidupan kita, itu hubungannya sangat kuat dengan bagaimana kita membersihkan jiwa. Makanya muallif dalam sebuah kitab yang berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nufus, beliau mengatakan, muallif Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, walihada wajaba ala man arada tazkiyati nafsihi an yujahid nafsahu ala al-ittiba'. Ya, untuk itu wajib bagi setiap orang yang menginginkan kebersihan hati, kemurnian jiwa, kesucian hati, untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti Nabi SAW, wal iqtida wa ta'assi bi Rasulillah, untuk menjadikan Rasulullah teladan, menjadikan Rasulullah contoh dalam kehidupannya, wal hadru minal muhdatsat wal mukhtara'at wat tara'iq al mubtadi'at allati yadda'i arbabuha annaha tuzakkin nufus, dan berhati-hati pada amalan-amalan yang oleh para pelakunya diklaim bahwa itu bisa membersihkan hati, ya. Nah, hari ini juga ada amalan-amalan nyeleneh yang terus akhirnya alasannya biar hatimu bersih, kamu menyendirilah, kelilinglah ke 10 masjid, kemudian jalan temui kuburan ini, kuburan itu, kuburan ini. Kan kadang-kadang kita nemu itu, ya, orang di jalan itu memang betul-betul bersih hatinya, saking bersihnya sampai blank gitu. Kadang-kadang diajak ngomong nggak nyambung itu. Orang-orang yang begitu itu ngadakan satu amalan-amalan yang memang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka dalam rangka membersihkan hati, cari panutan yang baik, panutan terbaik Rasulullah. Kemudian cari panutan-panutan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang alim, orang-orang solih, orang-orang yang akhlaknya mulia, jadikan dia panutan. Ulama dulu kalau ketemu alim, kalau ketemu orang solih itu minta nasihat. Budaya ini bergeser hari ini, ketemu alim, ketemu orang soleh, ketemu para ulama, selfie ya, minta selfie nggak apa-apa hadirin, tapi minta nasihat dulu. Ausini ya Ustadz, kasih satu nasihat. Karena dapat nasihat, dapat petuah, dapat wejangan dari orang-orang yang kita jadikan panutan itu membersihkan hati, melunakkan hati, biar kita ini tidak gampang bosen sama kebenaran. Maka harus ditreatment dengan cara itu, ya. Jadi jadikan orang-orang di sekitar kita yang kita anggap memiliki akhlak yang baik sebagai panutan. Kemudian kita jadikan hati kita itu mudah menerima mereka, ya. Memang harus dilatih, kalau tidak begitu nanti keras hati itu, dan kalau keras nanti sulit diobati, ya. Makanya salah satunya adalah tadi, cari panutan, cari teladan terbaik ada Rasulullah, kemudian adalah para ulama. Al ulama waratsatul anbiya. Allahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu
waktu Isya. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini menambah wawasan dan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.